peserta? Shalom, puji Tuhan kita berkumpul saat pagi hari ini. Buat yang saksikan live juga, kita mau memuji Tuhan sama-sama saat pagi hari ini. Kita mau nyembah Dia, kita mau siapin hati kita untuk datang kepadanya. Yuk kita bersatu dulu sebentar. Kita mau tenangin hati kita, pikiran, perasaan kita tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kalau setiap kami masih boleh sehat Tuhan, masih boleh beribadah, syukur Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita dan segenap hati, pikiran, perasaan kita tertuju kepadanya. Kita mau bersyukur atas kebaikannya. Kita mau sama-sama katakan pujian ini dari dasar hati kita sebagai penyembahan kita di hadapan Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan kami mau bermazmur Tuhan. Bagi nama-Mu yang kudus, sebab
satu-satunya Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Tidak ada Allah lain seperti-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Kami mau beribadah Tuhan saat pagi hari ini. Biar Engkau yang pimpin bekerja dari awal hingga akhirnya ibadah kami. Kami mau serahkan semuanya di dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Mari yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Nah, saya yakin saat pagi hari ini yang menonton semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Kita mau menyembah Dia lebih lagi yuk. Berdiri, yang di rumah juga boleh berdiri sambil tepuk tangan memuji Tuhan. Mari kita puji Dia dalam penuh sukacita. Nyanyi baru Dia berikan.
Amin, puji Tuhan. Setelah memuji Dia, memuliakan Dia, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya yang saat pagi hari ini akan disampaikan oleh hamba-Nya. Yuk sama-sama kita mau siapin hati kita, bahwa apapun yang terjadi, masalah apapun, yakinlah cobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu, dan Dia memberikan jawaban dan jalan keluar tepat pada waktunya. Sebab tempat kita berharap dan berseru hanya kepada Yesus. Tidak ada yang lain yang bisa kita andalkan saat ini. Yakinlah bahwa Dia akan memberikan kelegaan kepada setiap kita, anak-anaknya yang berharap dan percaya kepadanya. Mari dengan iman kita menaikkan pujian ini sebagai doa kita dari dasar hati kita. Mari bersama saya kita naikkan pujian ini. Tempatku berharap, tempatku berseru, dan tempat kami berserah. Tempatku berserah hanya Kau. Katakan Yesus.
tempat kami juga untuk berseru ya Tuhan di dalam kehidupan ini. Dalam situasi seperti ini kami pun sangat menyadari bahwa hanya Engkau lah yang kami hanya andalkan ya Tuhan di dalam hidup ini. Kau tolong kami ya Tuhan. Sebentar kami mau ya Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dengan baik. Tapi lebih daripada itu, Kau tolong kami ya Tuhan, Kau didik kami ya Tuhan, supaya kami saat pulang nanti kami pun juga bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami percaya bahwa ibadah itu tidak hanya terpatok 1 atau 2 jam saja, tetapi ibadah yang sejati yang kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Bapak. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan dari segala keterbatasan yang dimilikinya, kekurangan yang dimilikinya, sehingga nama-Mu yang dinaikkan, dimuliakan di tempat itu atau dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, shalom semuanya sebelumnya, baik yang di sini maupun juga yang di sini maupun juga yang ada di rumah ya. Shalom semuanya. Ya saudara, mari kita langsung buka di dalam kitab Matius. Matius pasal yang ke-7. Matius pasal 7 ayat 24 sampai yang ke-27. Matius 7 ayat 24 sampai yang ke-27. Saya percaya bahwa ayat ini udah sering dibacakan ya, atau sering kita baca di dalam kehidupan kita gitu ya. Atau juga di masa pandemi ini saya juga suka dengar khotbah gitu ya, hamba-hamba Tuhan. Rasanya ini kayak diulang-ulang mulu gitu ya, kayak di khotbahin terus gitu kayaknya, untuk menjadi kekuatan kita semua. Mari saya bacakan Matius 7 ayat 24 sampai ke 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana, dikatakan, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya saudara, ini sekali lagi ya, ayat yang sudah tidak asing gitu. Ada 2 orang, dibilangnya satu orang bijaksana, yang satu orang bodoh gitu. Tuhan Yesus rasanya kalau ngomongin, mengkategorikan orang, mengkondisikan seseorang lewat tindakannya itu memang nggak pernah setengah-setengah ya. Kalau dia memang tindakannya bijaksana, dia akan bicara tentang kebijaksanaannya. Tapi kalau emang bodoh ya emang bodoh gitu. Ini kan bukan lagi ngatain orang, tetapi memang suatu tindakan dilakukannya ini adalah bodoh gitu ya. Nah saudara, judul khotbah yang ingin saya sampaikan hari ini adalah tidak terbantahkan ya. Tidak terbantahkan, atau mungkin di dalam bahasa Inggris bisa disebut uncontested, dimana seharusnya hidup kita sebagai orang percaya tidak hanya menjadi pendengar gitu ya, tapi tentu juga harus melakukan firman itu saudara, sehingga hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Dan di saat itu kita hidupnya tidak lagi menjadi terbantahkan gitu. Karena kenyataannya lebih banyak orang percaya itu jadi batu sandungan gitu ya, daripada jadi berkat gitu. Nah makanya kita belajar supaya kita itu benar-benar hidupnya tidak terbantahkan dan bisa jadi berkat bagi orang banyak gitu. Nah untuk itu saudara, untuk memahami ayat ini gitu ya, kalau kita udah baca mungkin kan udah berkali-kali gitu ya, tapi kita juga perlu memahami ayat ini melihat ayat-ayat sebelumnya gitu ya, melihat ini ayat datang-datang dari mana gitu. Karena kan ayat 24 aja tadi ngomongnya kan gini ya, setiap orang yang mendengar perkataanku gitu. Perkataan yang seperti apa itu kan kita perlu tahu juga. Karena saya percayalah yang kayak gini mah nggak perlu kuliah teologi dulu gitu ya. Yang kita perlu lakukan adalah membaca pasal atau ayat-ayat sebelumnya gitu. Kita perlu memahami perumpamaan ini. Sama halnya kayak seseorang gitu ya, kayak lagi cari pasangan hidup gitu kan ya. Biasanya kan dia cari tahu dulu tuh keluarganya dari mana,
asal usulnya, latar belakang dan lain sebagainya gitu kan, supaya nggak beli kucing dalam karung gitu kan. Jadi kita tahu nih ayat asalnya dari mana, kenapa bisa ada gitu kan ya. Nah situasinya saudara, di sini Yesus sedang berkhotbah gitu. Satu kali dia lagi khotbah, banyak orang ya, rame gitu, banyak orang. Dia khotbah, dia naik gitu ke atas bukit. Nah ini khotbah yang terkenal, mungkin kita bisa lihat itu di dalam Matius yang ke-5 dimulainya itu. Ya di Matius 5. Nah Tuhan Yesus naik ke atas bukit tuh. Tuhan Yesus khotbah gitu kan ya. Khotbahnya banyak. Saya pernah mengimajinasikan, pernah merenungkan itu berapa lama itu durasinya gitu ya. Karena ini khotbah kayak nggak berhenti gitu ya. Pertama Tuhan Yesus ngomongin apa tuh? Ucapan bahagia ya. Berbahagialah orang yang begini dan seterusnya gitu. Ya itu nada-nada anak-anak Caroling biasanya. Terus kemudian dilanjut tentang menjadi garam dan terang dunia. Kemudian dilanjut tentang hukum Taurat. Bahkan tentang memberi sedekah aja Tuhan Yesus juga ngomongin tuh. Satu hal yang saya yakin, apa yang Yesus bicarakan pasti itu adalah hal yang penting gitu ya. Oke, kita lanjut tentang berdoa. Ya, Tuhan Yesus pun juga mengajari tentang cara berdoa. Sesuatu hal yang sederhana yang harusnya mereka tuh udah tahu, tapi perlu diajari kembali gitu. Oke, lalu tentang puasa, ya, tentang mengumpulkan harta gitu, tentang kekhawatiran, tentang menghakimi, juga tentang hal yang kudus dan berharga, itu yang jangan kasih mutiara ke babi gitu ya, karena nggak ada gunanya gitu. Terus tentang pengabulan doa lagi, ngomongin doa lagi. Lalu tentang jalan yang benar dan diakhiri dengan pengajaran sesat gitu. Nah, dari rangkaian khotbah yang begitu panjang yang saya nggak ngerti juga durasinya berapa lama, capek rasanya ya kalau saya pikir gitu ya. Tuhan Yesus tuh, lalu tuh saya juga mikir gitu ya kadang-kadang, ini ada catatan khotbahnya nggak ya gitu ya. Saya 30-20 menit udah ada catatannya gitu. Ini segitu panjang, ada tema, ada topik dan segala macam gitu. Apa ada jedanya dan lain sebagainya. Nah, tapi saudara, ada yang lebih menarik dari seluruh khotbah yang begitu panjang. Tuhan Yesus tuh akhiri tutup dengan suatu ilustrasi, suatu perumpamaan kalau kita bisa katakan juga. Sama halnya dengan seorang hamba Tuhan kalau lagi khotbah ya, kan suka diselingi ilustrasi itu, perumpamaan-perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari atau berupa kesaksian atau cerita gitu kan, supaya tujuannya si pendengar lebih memahami maksud dari si pengkhotbahnya gitu. Nah itulah yang dilakukan oleh Yesus. Nah kenapa saya perlu menekankan bagian ini? Karena dari seluruh rangkaian khotbah yang begitu panjang, kalau nggak ada penutupan begini, nggak ada gunanya tuh. Nah, kenapa? Karena singkatnya sekali lagi ada dua orang ya, atau bijaksana atau bodoh. Gitu ya. Bijaksana kenapa? Karena mendirikan rumahnya di atas fondasi yang kokoh, di atas batu. Yang satu lagi bodoh, karena mendirikan rumah di atas pasir, gitu ya. Dan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang bikin beda fondasinya. Tapi secara kasat mata ya, itu sama gitu. Bangunannya oke. Kalau mungkin kalau itu bangunan kekinian, sebutlah itu sebuah rumah gitu ya. Mungkin dari segi interior, eksterior itu kayak kekinian banget, minimalis, bagus, enak dilihat, berguna banget di setiap sudut rumahnya dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak secara kasat mata bangunan itu tuh benar-benar enak dilihat, bagus gitu ya. Tapi adalah bukan apa yang terlihat, tetapi apa yang tidak terlihat. Itu yang membuat perbedaan besar. Intermezzo sebentar ya saudara. Sejak Yesus turun ke dunia, kalau kita mau jujur dan memperhatikan gitu ya, Tuhan Yesus tuh kayak ngurusin bagian-bagian yang nggak kelihatan. Contohnya gini ya, kayak Taurat. Taurat itu ngomongin tentang jangan membunuh, membunuh itu dosa, jelas gitu kan ya.
Tapi waktu Yesus datang, Yesus nggak sekedar ngomongin tentang membunuh saja. Yesus bilang kalau kamu membenci saudaramu, itu pun juga udah salah. Gitu. Dalam hal yang lain, jangan berzina. Nah, jangan berzina itu kan kata Taurat gitu. Karena zina itu dosa, katanya kayak gitu kan. Tapi Yesus bilang apa? Engkau memikirkan perempuan lain, tentu perempuan lain saja itu sudah bentuk perzinahan gitu. Karena pikiran itu kemudian bisa membuahkan hasil suatu tindakan yang apa namanya? Tindakan pemberontakan melawan Tuhan gitu. Yang kemudian disebut dengan dosa. Nah, artinya apa yang saya maksud? Yesus itu selalu mengatakan, memperhatikan bagian-bagian yang tidak kelihatan dibanding yang kelihatan. Karena saat itu orang Farisi sama ahli Taurat tuh ngomongin semua yang kelihatan semua. Doa, lu mesti kelihatan orang gitu, di gang, di sudut-sudut jalanan gitu, supaya kelihatan. Gitu. Jubahnya pun ada tuh, namanya selendang doa gitu dan lain sebagainya. Atributnya harus ada gitu. Jadi seolah-olah kayak kita harus melihat kalau ini orang lebih suci nih gitu daripada kita dan lain sebagainya, saudara. Nah, jadi yang dimasalahkan adalah oleh Yesus itu keadaan hati seseorang gitu, yang tidak terlihat secara kasat mata. Balik dengan dari dalam perumpamaan ini, saudara. Nah, dua orang ini kan kelihatan baik secara kasat mata seperti yang saya katakan tadi ya. Karena keduanya sama-sama apa? Sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalau perumpamaan yang lain bilangnya apa? Kayak lalang gandum. Dari secara kasat mata kan awalnya kelihatannya sama gitu ya, tapi kan yang bikin beda adalah selanjutnya gitu kan ya, pertumbuhannya. Nah, kalau kita mau imajinasikan gitu ya, oke, kalau gitu mereka ini adalah seorang Kristen yang datang ke gereja nih kalau zaman sekarang gitu ya, datang ke gereja, dengerin khotbah, pulang, dan ya kalau situasi pandemi kayak gini klik YouTube, klik Facebook gitu atau YouTube nanti, dan jam 2 jam ya, dulu ibadah 2 jam, sekarang sejam gitu kan ya. Beberapa orang dari puji Tuhan bisa aktivitas lebih banyak gitu dan lain sebagainya. Pulang tuh gitu, kelar. Senin aktivitas, Selasa aktivitas, Rabu dan seterusnya. Dan hari Minggu ngapain? Ketemu lagi itu ibadah gitu kan. Dan begitu seterusnya, saudara. Nah, sampai ada satu titik yang membuat perbedaan antara bijaksana, kenapa dia dibilang bijaksana dan kenapa dia dibilang bodoh. Karena yang satu kan keduanya kan kelihatannya oke gitu ya, mendengarkan firman Tuhan gitu dan lain sebagainya. Yang membuat perbedaan adalah ada tamu nggak diundang, yaitu badai gitu ya. Banjir, melanda, dan seterusnya. Atau kita mau aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, ya masalah atau badai kehidupan. Ya banyak orang yang sebel dengan keadaan seperti ini, kesel, bahkan sampai mengutuk juga ada gitu ya. Tapi mungkin kalau saudara juga tahu, tapi saudara perlu tahu tentang satu hal ini, bahwa ada orang juga yang bersyukur tentang hal ini gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa ini perbuatan Tuhan juga gitu. Ini adalah hal yang baik. Tapi ya kalau kita lihat ya, ada hal-hal positif juga kan semasa pandemi ini gitu. Karena saya percaya satu hal gini ya, sesuatu yang terjadi ya pasti ada positifnya juga gitu kan. Kalau kita mau lihat dari sisi kiri, kanan, depan, belakang, kalau kita mau membuka wawasan kita, pasti kita menemukan hal-hal positif gitu ya. Walaupun situasinya seperti ini gitu. Seorang murid saya gitu ya, kemarin saya lagi makan di satu tempat, kebetulan ketemu, terus berlanjut ke chatan di WA gitu kan. Ada hal yang menarik gitu ya, dia tuh udah planning gitu ya. Ini kan 3 hari sebelum ini gitu. Sebelum corona terjadi ini, COVID-19 ini, dia tuh kayak udah mempersiapkan planning acara ulang tahunnya gitu. Saya lupa ulang tahunnya kapan, kalau nggak salah sih di bulan September. Saya tahu karena ini dari jauh-jauh hari sebelum COVID-19, bulan awal tahun kalau nggak salah,
di satu lorong di kelas, satu kali dia berhentiin saya gitu, Sir, nanti apa? Saya mau ngomong dulu dong selesai pelajaran gitu. Ya udah, waktu dia ngomong dia cerita, nanti di bulan sekian, tanggal sekian, Mister jangan kemana-mana ya. Aku ulang tahun, aku undang Mister sama Michela dan nanti kamu Mister sama Miss datang ya gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi itu dia udah planning dari beberapa bulan sebelum hari H gitu. Dan waktu COVID-19 terjadi dia kayak, aduh aku sebel banget, aku kesel banget gitu ya. Ya namanya tamu tak diundang seperti ini ya semua orang juga nggak suka. Tapi beberapa orang ada yang suka gitu ya, karena usahanya jadi lancar dan seterusnya gitu. Atau beberapa orang ada yang nggak ngaruh gitu ya. Ya gue mau usaha-usaha aja kayak lancar-lancar aja seperti ini gitu ya. Dan lain sebagainya. Ya setiap orang punya pengalaman pribadinya masing-masing ya. Ini kan global gitu ya. Jadi ada ceritanya tersendiri dan kalau kita kumpulin kayak menarik gitu saudara. Nah, maksud saya di sini adalah setelah tamu tak diundang ini datang, baru tuh kelihatan bedanya. Tadi kan secara kasat mata sama, dengerin firman Tuhan gitu. Tapi waktu badai datang, masalah kehidupan kalau kita mau aplikasikan kembali, itu baru kelihatan bedanya. Karena si pelaku firman ini tetap bertahan, tetapi si pendengar ini roboh rumah. Hebat kerusakannya kalau firman Tuhan bilang. Nah, saudara, kita bisa memahami bahwa gini, satu hal dulu ya. Sekalipun kita dengerin firman Tuhan, sekalipun kita udah ngelakuin apa yang kita dengar itu, badai pasti datang. Karena nggak kenal orang bijaksana, orang bodoh, badai pasti datang. Semua tergantung masalah kesiapan kita di dalam mencegah badai tersebut. Kesiapan hati kita. Kita tetap berdiri, kokoh atau hancur. Itu tergantung. Bangunan yang sesuatu yang kita bangun setelah badai karena badai ini datang jadi hancur. Bangunan ini bicara apa sih? Ya saudara, sebetulnya kalau kita mau praktekkan gitu, karena ini penutupan khotbah, ya, apa yang Yesus ucapkan gitu, kita bisa tarik dalam hal-hal praktis di dalam kehidupan kita. Bangunan ini bicara banyak hal tentang iman. Gimana sih cara membangun iman? Ya tentu makanan firman Tuhan itu perlu kita sadari ya, perlu kita lakukan gitu ya, baca firman, doa dan seterusnya. Kita membangun iman kita, membangun relasi, entah relasi yang bicara tentang pasangan hidup ataupun persahabatan, gitu. Membangun bisnis atau usaha, gitu ya. Membangun karir, gitu. Membangun pelayanan dan masih banyak lagi lainnya. Jadi bangunan itu bicara banyak hal di dalam kehidupan, sesuatu yang sedang kita usahakan, sesuatu yang sedang kita kerjakan, saudara. Banyak hal. Relasi, bisnis, usaha, karir, mungkin iman juga. Karena ada orang yang imannya juga tergoyah di saat badai seperti ini datang. Nah, firman Tuhan udah kasih tahu nih masa depan orang yang seperti ini, yang tidak melakukan firman-Nya, yang curang, yang selingkuh, yang tidak bisa dipercaya, yang tidak bertanggung jawab, gitu kan, yang tidak memberikan extra mile dan seterusnya. Atau orang yang melayani, yang orientasinya hanya 2D itu, ya ujung-ujungnya akan hancur. Sama seperti bangunan yang itu. Pelayanan bisa hancur, pernikahan bisa hancur, persahabatan bisa retak, usaha pun juga bisa hancur, saudara. Dari kecil secara langsung ataupun tidak langsung, saya sering dididik supaya lebih baik mencegah daripada mengobati, saudara. Karena harga mengobati itu memang jauh lebih mahal daripada mencegah gitu ya. Ya hal sederhana aja ya, kayak orang kena DB gitu kan. DB vaksin tak 1 jutaan kan. Tapi kalau udah pengobatan itu ada yang puluhan, bahkan yang saya dengar pernah ada yang sampai ratusan gitu. Itu vaksin adalah tindakan pencegahan. Maksud saya adalah mencegah itu tentu lebih murah.
harga yang harus dibayar itu lebih murah daripada mengobatinya. Seperti itu. Nah, tindakan pencegahan di sini apa? Ya tentu adalah melakukan firman Tuhan dari segala sesuatu yang kita dengar setiap kali ibadah. Itu saudara. Sebenarnya sesederhana itu. Karena jangan sampai kita kayak ahli Taurat dan orang Farisi yang kata Tuhan Yesus, ini kata Tuhan Yesus gitu ya. Yang denger tapi nggak ngelakuin. Yang dengerin tapi hatinya jauh dari Tuhan. Saya membayangkan jika hal itu, dan rasanya memang sudah banyak terjadi di dalam kehidupan orang Kristen di zaman sekarang ini gitu ya. Ibadah pelayanan mungkin, datang ke gereja rajin dan lain sebagainya gitu. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Bisa nggak itu terjadi? Ya bisa saja saudara, bisa saja gitu. Nah untuk itu kita perlu sekali menyadari tentang hal ini supaya kita hidupnya bisa berubah. Ada tindakan-tindakan praktis yang perlu kita lakukan saudara. Paling nggak yang saya catat hanya 4 saudara. Di dalam berelasi misalkan. Pendeta sering khotbahin apa sih selama relasi? Yang saya tahu ya, dalam 1 tahun paling enggak topik atau tema ini suka diselingi saudara. Pasti ada aja ngomongin tentang pengampunan. Kalau enggak kesetiaan. Kalau ngomongin relasi saudara. Supaya apa? Supaya relasi kita tuh bisa berjalan dengan baik, entah dengan pasangan kita, pacar kita ataupun dengan sahabat kita gitu. Nah, kenapa sih pengampunan kayaknya udah bosen gitu ya kita dengarnya gitu. Dan masih banyak lagi tentang kesetiaan juga ya. Ya, rasanya kita memang perlu belajar gitu ya. Karena kalau orang nggak pernah belajar mengampuni, saya pikir dia akan lebih banyak punya musuh daripada punya teman saudara. Dan itu adalah hal yang melukai hati Tuhan juga tentunya. Makanya kita perlu belajar. Makanya hal itu sering dikhotbahkan. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang sulit melakukannya. Setiap orang butuh proses, saya tahu. Nggak mungkin langsung kayak orang langsung bisa mengampuni. Wah, kayak malaikat banget gitu kan ya. Saya ampuni segala perbuatan-perbuatan kamu kepada saya. Nggak gampang gitu kan. Tapi masalahnya, mau nggak kita melakukan? Tidak hanya dengerin doang gitu. Oke, dalam hal usaha, misalkan membangun bisnis. Jujur, kerja keras. By the way, kerja keras aja nggak cukup ya kalau zaman sekarang katanya kan. Kudu kerja cerdas juga gitu kan, keras dan cerdas gitu. Di samping di sisi lain ya perlu juga kejujuran gitu kan. Itu kan khotbahnya juga udah sering kita dengar gitu. Sudahkah kita menerapkan hal-hal tersebut gitu kan? Di dalam berkarir, di suatu institusi, organisasi ataupun lembaga, extra mile, excellent, tekun, konsisten, persisten, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Perumpamaan talenta ngomongin semua tentang hal itu. Dan saya yakin kita semua udah pernah mendengar ya tentang perumpamaan talenta tersebut. Tapi sekali lagi, sudah belum kita mencoba untuk melakukannya? Di dalam pelayanan, jelas kalau itu cuma satu. Motivasinya, tujuannya harus kepada Tuhan. Itu aja. Ya. Karena saya punya banyak sahabat ataupun juga ada yang teman gitu yang kemudian akhirnya menjadi kecewa juga gitu kan. Kenapa? Karena pelayanannya itu fokusnya bukan tujuan utamanya itu bukan ke Tuhan. Jadi waktu ada badai, waktu ada masalah, waktu ada konflik, mudah untuk check out dari Kristen. Oke, gue give up deh sama kekristenan, capek nih ikut Kristen kayak begini mulu dan lain sebagainya. Jadi apa yang saya coba utarakan tadi saudara, itu sesuatu tindakan praktis dan nyata yang harusnya kita lakukan. Di suatu hari nanti saudara, setelah saya berkhotbah gitu maksudnya minggu-minggu ke depan gitu, saudara dengar khotbah gitu kan, mari kita belajar sebagai pelaku firman juga. Saya pikir kita juga perlu mencatat apa yang perlu kita ubah di dalam kehidupan kita, supaya kitanya aware dengan diri kita, apa yang harus diubah. Oh, tentang pengampunan, kayak gue belum ngampunin si B, C, dan F deh gitu. Kita perlu
namanya juga berusaha ya saudara, namanya juga belajar. Dan saya percaya Roh Kudus akan memimpin kita kalau ada usaha di dalam diri kita. Ngomongin tentang apa itu? Tentang kejujuran, tentang kesetiaan. Kalau kita udah dengar, mari kita lakukan saudara. Mari kita langsung praktek. Apa yang ingin saya sampaikan hari ini saudara, kiranya tuh kita nggak hanya jadi pendengar doang gitu, karena kayak capek gitu ya, tiap minggu ibadah dengerin firman Tuhan itu capek loh, buang waktu saudara kalau cuma dengerin doang. Dan kemudian akhirnya kita menjadi si bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir, yang waktu badai datang itu semua bisa hancur. Mari kita menjadi pelaku firman. Amin saudara. Saya minta tolong Aldo. Biasanya saya suka mengakhiri di bagian yang ini saja saudara. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu kaya gitu. Kalau kita coba baca lagi, kita dapat sesuatu. Kita baca lagi, kita mendapatkan sesuatu lagi. Makanya kan kalau kita mau membangun iman dengan sungguh-sungguh, ya firman Tuhan itu perlu dibaca. Kalau kita malas untuk melakukan yang satu ini, saya rasa sulit iman akan bertumbuh. Karena iman berangkat dari kedengaran akan firman-Nya. Tapi kalau nggak dilakuin juga percuma gitu. Untuk itu saya nggak berhenti khotbahnya sampai di sini saja gitu. Saya mau ingatkan tentang beberapa hal yang lain saudara. Karena saya tahu pada akhirnya banyak orang yang gagal melakukan tindakan pencegahan seperti itu. Banyak dari kita yang malas untuk melakukan firman sehingga waktu badai itu datang dalam kehidupan kita. Entah itu pernikahan, entah itu bisnis, entah itu relasi, kandas di tengah jalan. Sehingga segala sesuatu yang dibangun bertahun-tahun hancur. Karena mungkin kita pernah berada di posisi orang bodoh nih, yang mendirikan rumahnya di atas pasir gitu kan. Nah, di dalam perumpamaan ini yang saya mau tegaskan adalah saudara, orang yang dikategorikan bodoh itu kan membangun rumahnya kan di atas pasir ya. Jadi waktu ada badai langsung hancur. Tapi yang saya mau tekankan adalah yang hancur itu bangunannya, bukan orangnya. Tidak tertulis manusianya mati, meninggal, terseret banjir gitu kan, tsunami. Enggak saudara. Perumpamaan ini mau ingetin kita supaya kita tetap menjadi pelaku. Jadi maksudnya waktu kita udah salah pun Tuhan tetap memberikan kesempatan supaya kita bisa menjadi pelaku firman. Makanya firman ini ditegaskan dari seluruh khotbah yang rangkaian begitu panjang. Yesus tuh membuat perumpamaan seperti ini saudara. Yang rusak itu bangunannya, bukan orangnya. Itu yang perlu kita sadari. Rebuild atau membangun ulang, kesempatan itu tetap ada saudara. Ya harga yang harus dibayar ya pasti mahal. Kenapa? Karena biaya mengobati lebih mahal. Ya kita imajinasikan aja. Udah hancur tuh bangunan. Ya kita mesti meniti ulang kembali. Entah itu relasi, entah itu pernikahan kita, entah itu usaha kita, entah itu karir kita, atau jangan-jangan itu iman kita. Ya kita perlu tuh membangun kembali. Harga yang dibayar mahal. Tapi itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena jangan sampai kita menjadi bodoh kuadrat yang membangun rumahnya di atas pasir lagi. Hancur lagi nggak? Hancur lagi. Kalau kita nggak pernah ngomongin tentang apa namanya, kalau kita nggak pernah belajar tentang pengampunan di dalam pernikahan, saya pikir kita akan kesulitan menghadapi konflik-konflik di dalam pernikahan itu sendiri. Sekali lagi, yang hancur adalah bangunannya. Pribadinya, individunya, orang yang sudah mati. Bangunan itu yang hancur mungkin berdampak ya saudara, berdampak ke orang tersebut. Tetapi orang ini masih bisa struggle, orang ini masih bisa bertahan. Sebelum saya ngomong yang ini saudara, lebih lanjut saya mau kasih tahu dulu. Kalau kita berada di posisi orang yang bijaksana, yang memang kokoh bangunannya,
saat badai menghadang ke dalam kehidupan kita, jangan lalu kita berdiam diri lalu mengatakan, ya lu blow on sih, masa diri rumah di atas pasir. Well, akhirnya kita nggak jadi pelaku firman yang baik bisa seperti itu. Jadi orang bijaksana pun justru ini adalah kesempatan di mana dia bisa membantu si bodoh ini supaya menjadi bijaksana di kemudian hari, saudara. Menolong ya, karena itu tujuan Tuhan menciptakan Hawa kepada Adam, menjadi penolong bagi sesamanya, saudara. Tapi kalau kita memang berada di posisi orang yang bodoh, well, setiap orang pernah berbuat bodoh ya, saudara. Pernah gagal, pernah hancur di dalam kehidupan kita gitu. Pernah, saudara. Ya, ini saatnya kita menerapkan prinsip metanoia. Apa itu? Prinsip pertobatan, di mana kita sadar dulu. Karena orang kalau nggak sadar ya percuma ya. Misalkan bangunan hancur, wah hancur nih, ada badai nih. Udah yuk diriin lagi, kan yang hancur bangunannya bukan orangnya. Yuk diriin lagi, tapi dirinya di atas pasir, nggak pernah belajar gitu kan ya. Dia nggak sadar kalau dia salah, terus kemudian hancur lagi gitu. Sampai botak-botak ya juga begitu terus gitu kan ya. Hancur terus gitu. Jadi yang pertama kita perlu sadar kalau kita tuh salah, itu dulu. Ya habis sadar ya itu kita perlu mengakui 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala seluruh dosa-dosa kesalahan kita. Kalau kita ngaku, kalau kita sadar. Almarhum Bapak Gembala sering mengilustrasikan seperti manusia yang ketemu dengan tembok. Prinsip metanoia itu adalah dia sadar ya ini ada tembok. Tapi kalau orang bodoh apa? Oh tembok doang, bisa dia terusin gitu. Sampai titik dia mati gitu kayaknya. Tidak. Tapi kalau dia menerapkan prinsip metanoia, dia akan sadar bahwa itu salah. Muter dong gitu. Dan udah berbalik ke jalannya yang benar, ke jalan Yesus. Akui dulu, saudara. Lalu kemudian perlu ada perubahan. Karena sadar aja juga nggak cukup. Ya, oh gue sadar nih, salah nih gitu. Tapi caranya masih sama gitu. Ya percuma. Caranya mesti berbeda, saudara. Supaya hasilnya beda. Gimana? Yang menjadi pelaku firman itu, saudara. Sehingga setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita nggak hanya menjadi pendengar yang baik saja, tapi kita menjadi pelaku. Jangan cuma sekedar, ini kalau zaman dulu sebelum COVID-19 kan, jangan cuma sekedar kita manas-manasin bangku doang tiap minggu. Buang waktu, buang ongkos, buang duit dan lain sebagainya. Ngapain? Udah didengar ya perlu kita lakuin gitu. Akan jauh lebih efektif di dalam kehidupan kita. Saya akhiri dengan satu ayat. Yakobus 1 ayat 22 dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saya ulangi. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi kalau kita cuma dengerin doang, saudara, tiap minggu, tiap ibadah kita dengerin, firman, ya lo nipu diri sendiri. Artinya nggak ada guna, sia-sia, percuma, ngapain? Gitu. Buang waktu saja. Gitu. Tapi mari kita mau belajar, saudara. Karena dari tadi saya mention tentang pengampunan, ya saya ambil contoh tentang pengampunan saja. Kalau kita dengar tentang pengampunan, ya mari kita belajar untuk melakukannya. Sekali lagi itu susah, tapi kalau nggak pernah dicoba, ya mana kita pernah tahu, saudara. Yang saya tahu, kalau kita sudah belajar mengampuni, hati kita pasti plong, lega. Semua orang yang kesaksian tentang pengampunan pasti ngomongin tentang hal itu. Gila, gue lega banget. Satu kali saya dengar satu pendeta khotbah gitu ya di GBI Rem kalau nggak salah dulu banget. Dia bilang setelah saya mengampuni orang tua saya datang ke rumahnya itu lega banget, plong banget, enak. Tapi kalau dia nggak pernah belajar mengampuni atau melakukan firman Tuhan,
Mau pelayanan kayak apa? Akan sulit, saudara. Karena kayak ada ngeganjel. Gue ngomongin pengampunan, tapi gue sendiri belum mengampuni orang. Jadi kayak gitu. Dan untuk itu pagi hari ini, saudara, saya ingatkan sekali lagi bahwa tentu hal ini untuk diri saya juga. Supaya kita tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kita harus menjadi pelaku firman di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hidup kita tidak terbantahkan, hidup kita jadi berkat. Dan nama Tuhan dimuliakan dimanapun kita berada. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat, padat, dan jelas ini. Tolong ya Tuhan, mungkin sudah berkali-kali kami membaca ayat ini, tapi kami jarang melakukannya. Jika kami berada di posisi orang yang bijaksana, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk bangunan yang tetap berdiri kokoh. Terima kasih. Tapi tolong ya Tuhan, supaya kami bisa membantu orang lain, memiliki kesempatan membantu orang-orang di sekeliling kami yang mungkin jatuh bangunannya. Sehingga kita tidak menjadi sombong ya Tuhan atas apa yang kami lakukan itu. Namun ya Tuhan, kalau kami berada di posisi orang-orang yang bodoh, tolong ampuni kami ya Tuhan. Karena selama ini mungkin sebagai orang Kristen kami hanya dengerin doang, tapi kami mau melakukan itu. Seperti anak kecil yang mendengarkan saja, tapi nggak pernah mau melakukan apa yang dikatakan orang tua. Tolong ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Sehingga suatu hari nanti pun kehidupan kami pun bisa menjadi berkat bagi orang banyak ya Tuhan. Dan lagi-lagi nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus menyertai, mendidik di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bisa mengalami perubahan hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh firman ini hanya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya yakin semua diberkati, amin. Saya atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan PDP Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum kita mau akhiri ibadah kita saat pagi hari ini, saya mau kasih sedikit pengumuman buat yang nanti setelah ibadah ini mau pulang, bisa ada kantong persembahan di belakang. Terus kemudian buat Bapak Ibu yang menonton secara live juga bisa, bawah ini ya, ada ya. Nomor rekening bisa transfer aja, nomor rekening di bawah ini. Atau nanti bisa langsung WA-nya juga bisa untuk tanya untuk nomor rekening GBI Alberta. Persembahan bisa ditransfer ke sana. Terima kasih. Oke, udah gak ada pengumuman lagi. Kita mengakhiri ibadah kita. Saya undang sekali lagi. Nah, ada tempat ini untuk sama-sama berdiri. Yang di rumah juga boleh berdiri sama-sama. Kita mau katakan, kiranya Kau memberkati aku dan melindungi aku Tuhan dari apapun juga. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku.
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah online pagi ini yang Tuhan sudah sertai. Dan kami percaya ibadah ini tidak sia-sia Tuhan, tapi menjadi berkat terutama untuk jemaat Alberta Tuhan, dan juga orang-orang di sekelilingnya Tuhan. Makasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Kami mohon biarlah Roh Kudus memberikan pengampunan kepada bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Dan Kau menolong mereka Tuhan yang sedang positif COVID-19 Tuhan, baik di rumah sakit ataupun yang di rumah-rumah Tuhan. Biarlah Engkau rawat mereka, Kau jamah mereka Tuhan, Kau tolong mereka Tuhan. Biarlah Kau berikan pengharapan, Kau berikan kesembuhan Tuhan. Engkau yang memberikan mereka kekuatan, kemampuan, semangat Tuhan untuk melawan COVID-19 ini Tuhan. Engkau melihat di Jakarta sudah menjadi zona merah dan juga di Surabaya Tuhan. Bahkan di puncak, di tempat-tempat wisata sudah menjadi zona hitam Tuhan. Kemana kami berlari, kemana kami minta tolong Tuhan, kemana kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau menolong bangsa Indonesia ini Tuhan. Kalau boleh Tuhan, zona merah boleh menjadi zona hijau ya Tuhan. Kau berikan mereka kesembuhan Tuhan, sehingga setiap hari kami mendapatkan laporan, mendengar laporan yang positif menjadi negatif Tuhan, dan lebih banyak yang negatif daripada yang menjadi kasus Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk pandemi ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong bekerja bagi kami Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, mereka yang bekerja Tuhan. Biarlah mereka memberikan hasil yang terbaik bagi tempat mereka bekerja Tuhan, sehingga mereka boleh tetap menjalani pekerjaan mereka Tuhan. Bagi yang usaha juga Tuhan berkati Bapa, sehingga boleh usaha mereka berjalan dengan baik Tuhan. Kami percaya bagi yang setia kepadamu tidak akan kekurangan Tuhan. Engkau yang memelihara mereka, Engkau juga menjaga mereka, Engkau yang merawat mereka Tuhan, sehingga mereka boleh ada kelebihan Tuhan. Dari yang percaya dan orang yang tidak percaya kepadamu Tuhan, boleh melihat Tuhan kuasa-Mu bekerja di antara anak-anak-Mu yang percaya mendekatkan diri kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga jemaat Alberta ini Tuhan. Walaupun kami mengadakan ibadah online Tuhan, tetapi ibadah ini boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih juga Tuhan buat anak-anak-Mu yang melayani pagi ini, baik WL, singer Tuhan, tim musik Tuhan, dan juga yang merekam Tuhan, bahkan pengkhotbah hari ini Tuhan. Kau berkati semuanya Tuhan. Kami percaya apa yang mereka lakukan bagi Tuhan tidak sia-sia Tuhan, karena apa yang mereka lakukan dengan segenap hati, Tuhan pasti membalas dengan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan bagi jemaat Alberta dimanapun mereka berada, karena Engkau yang pelihara mereka, Engkau yang memberkati mereka Tuhan, Engkau yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekarang saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinan yang melalui kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.